Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pembelajaran fisika kelas 12 adanya materi tentang induksi elektromagnetik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuni Kurniati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi induksi elektromagnetik yaitu tentang gaya gerak listrik induksi atau yang biasa disebut dengan GGL induksi. Apa itu GGL induksi? Kita semua tahu bahwa listrik bisa bersumber dari baterai, petir, atau generator. Tetapi selain itu, bahwasanya magnet juga bisa menghasilkan listrik. Nah, cara ini dikemukakan oleh Michael Faraday, yaitu lewat induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah cara untuk menghasilkan magnet lewat perubahan flux. Salah satu syarat dari adanya perubahan flux adalah magnet yang harus digerakkan menjauh atau mendekat ke dalam lilitan. Ketika magnet diam, tidak adanya listrik yang mengalir. Tetapi ketika magnet bergerak mendekat atau menjauh, muncul arus listrik yang mengalir. Michael Faraday. Pengertian GGL induksi. Arus listrik induksi akan muncul jika magnetnya bergerak. Untuk arus listrik itu bisa muncul, artinya harus ada beda potensial di ujung kumparan, yang nantinya akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Sehingga dapat diartikan bahwa gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang akan menghasilkan arus listrik induksi. Arus listrik induksi muncul selama adanya perubahan flux magnetik. Rumus GGL induksi. GGL induksi adalah badan potensial pada ujung-ujung kumparan yang akan menghasilkan arus listrik induksi. Nah, dari gambar ini, bisa kita ketahui bahwa GGL induksi menggunakan satuan volt. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Yang pertama, jumlah lilitan. Apabila semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksinya akan semakin besar. Yang kedua, kuat medan magnet. Apabila kuat medan magnetnya semakin besar pada kumparan, maka GGL induksinya akan semakin besar. Yang ketiga, bahan penyusun lilitan. Jika lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik, maka besarnya GGL induksi semakin besar. Yang keempat, kecepatan gerak magnet. Jika gerakan magnetnya semakin cepat, maka GGL induksi yang timbul juga akan semakin besar. Yang kelima, GGL induksi. Besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh luas bidang kumparan. Jika luas kumparannya semakin besar, maka GGL induksinya juga akan semakin besar. Selanjutnya, alat-alat yang menerapkan GGL induksi. Karena prinsipnya untuk mengubah energi kinetik menjadi listrik, jadi fungsi sehari-harinya banyak dipakai pada alat yang menghasilkan listrik. Contohnya seperti genset, trafo listrik, dan dinamo. Prinsip kerjanya sama, yaitu rotor atau magnet yang ada di dalam mesin alat-alat tersebut akan bergerak dan pada akhirnya akan menjadi energi listrik. Contoh soal 1, alat berikut yang menerapkan GGL induksi adalah, jawabannya, prinsip dari GGL induksi adalah menciptakan arus listrik dari adanya gerakan magnet di sekitar kumparan. Dalam kata lain, GGL induksi mengubah energi kinetik menjadi listrik. Berarti, jawabannya adalah B, dinamo. Karena alat tersebut memiliki rotor atau magnet yang bergerak sehingga menimbulkan aliran listrik. Selanjutnya, contoh soal kedua. Pada sebuah praktikum fisika, dilakukan pengamatan pada sepotong penghantar. Penghantar itu ditarik dalam dua buah medan magnet dengan perubahan flux sebesar 10 Wb per S dan 5 Wb per S. Berapa perbandingan GGL induksinya? Jika kita ketahui bahwa perubahan flux pertama sebesar 10 Wb per S, perubahan flux kedua sebesar Wb per S. Prinsipnya, GGL induksi sebanding dengan perubahan fluxnya. Karena nilai lain tidak berubah, maka besar gaya induksi 1 berbanding besar gaya induksi 2 sama dengan perubahan flux 1 berbanding perubahan flux kedua. Perubahan flux 1 sebesar 10 berbanding perubahan flux kedua sebesar 5. Dikecilkan menjadi 2 per 1. Atau 2 berbanding 1. Jadi jawabannya adalah D, 2 berbanding 1.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.